Saya akan langsung mempersilakan Pak Trisno Nugroho, Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bali, untuk segera berbagi bersama kita mengenai perkembangan ekonomi global dan kita di mana sekarang, Pak Trisno. Silakan Pak Trisno, 20 menit ke depan. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Abdi, Direktur Politeknik Bali, dan juga para narasumber. Di sini ada banyak narasumber, dan juga Bu Erika, terima kasih sudah mengundang kami lagi. Saya kalau dengan mahasiswa, dengan Bali, saya akan coba sempatkan waktu untuk bicara mengenai update ekonomi dunia, nasional maupun Bali, dan juga beberapa hal yang perlu kita siapkan di dalam 3 bulan ke depan. Ini kami sebenarnya ada beberapa bahan, tapi nanti sedikit terakhir tadi saya diminta juga katanya Mbak Erika diminta juga terkait dengan sistem bayaran. Nanti sedikit tentang sistem bayaran ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di terakhir bulan Agustus dan September ini sebenarnya dunia sudah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Jadi sudah ada perbaikan-perbaikan di sana sini di negara-negara Amerika maupun dari Tiongkok ya. Memang kita agak sedikit menunggu Indonesia mengenai penanganan COVID yang terakhir-terakhir ini ya, termasuk juga Bali. Tapi secara keseluruhan dunia sudah pada kembali sedikit-sedikit COVID yang melandai, kemudian masyarakat mulai bergerak, kemudian juga aktivitas ekonomi juga sudah mulai ada ya, karena kita sudah 3, 4, 5, 6 bulan itu kita berhenti. Jadi ada sedikit, ada kata-kata di dalam bahasa Inggris yang mungkin saya diulang di sini juga, ada sedikit cahaya di Indian of the Tunnel ya Mbak Erika ya, ada cahaya sedikit yang kelap-kelip yang sudah mulai muncul optimisme bahwa dunia sudah ada mulai pergerakan. Nanti saya langsung katakan, ini memang kita perhatikan bahwa hampir seluruh forecast dunia itu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua semuanya dalam kondisi kontraksi berat, kontraksi sangat berat. Memang pandemi COVID-19 ini tadi dikatakan oleh Bu Susi maupun dengan pembicara lain bahwa ini mungkin baru pertama kali di zaman modern pandemi COVID ini membuat dunia berhenti selama 2-3 bulan, luar biasa sekali ya. Dan itu ditunjukkan dengan Ibu bisa lihat ini, Pak. Dari sekian negara itu, Peru kontraksi minus 30,2% di triwulan kedua, semua hampir minus. Yang positif adalah Tiongkok 1 ya. Yang lainnya semua dalam kondisi minus. Ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Jadi tidak kita bisa bayangkan bahwa dunia seperti ini gitu ya. Tapi di triwulan kedua, 3 sudah mulai ada kelihatan ini apa nih? Ada yang orang Bu, ada yang jadi sudah kelihatan seperti ini. Indonesia dari seluruh pulau ini sudah mulai ada hijaunya Bu Erika. Jadi ada beberapa provinsi yang sudah mulai ada kebangkitan di ekonominya ya. Hanya beberapa ya, provinsi yang masih merah, termasuk Bali yang masih aktivitasnya masih sedikit belum baik ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nanti juga ada data-data mengenai kunjungan wisata, kunjungan bisnis domestik dari Jakarta. Itu. Bagaimana ekonomi Bali? Saya katakan bahwa Bali ini tentunya kesehatan menjadi sangat penting, Bu Erika. Tadi Pak Duta Besar juga mengatakan kita bagaimanapun harus dengan dikeluarkannya Pergub SU yang baru bahwa penanganan COVID di Bali harus sangat serius untuk tetap mengendalikan COVID ini. Memang kalau kita lihat dari RT, reproduction rate di Bali, dari Bonsa, kalau kita perhatikan di bonsa.com itu, bahwa reproduction rate di Bali itu 2-3 hari, 4 hari terakhir itu sudah di bawah 1. Tadinya merah. Tadinya tanggal berapa? 3 September merah, tinggi banget. Kemudian masih merah, terakhir kita 3-4 hari lalu sudah mulai hijau lagi. Jadi di pasca 31 Juli dibuka itu agak hijau, kemudian saya punya datanya sebenarnya hijau, kemudian merah naik tinggi sekali. Kita juga agak surprising.
bahwa kesembuhannya juga berkurang, pertambahan COVID tinggi. Tapi terakhir-terakhir, seminggu terakhir sudah mulai ke hijau lagi. Jadi kita mesti tetap harus disiplin melakukan protokol kesehatan, Bu Erika, di Bali. Karena Bali terlalu Bali itu terlalu penting buat Indonesia, terlalu penting buat dunia. Jadi kita mesti sama-sama menjaga Bali ini agar dapat dikenakan dengan baik COVID-nya. Jadi masyarakat kita semua mohon untuk tetap menangani COVID dengan baik. Kita terima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak TNI yang sudah menjaga. Bali terlalu penting buat Indonesia dan buat dunia, etalase dunia. Semua orang mengatakan Bali, nanti kita juga ada surveinya. Jadi Bali, semua pengen ke Bali, semua ingin Bali sehat kembali, dan itu kita bisa lakukan kalau kita COVID bisa mengendalikan di bawah 10 atau bagaimana. Itu ya, dari Bali masih agak terakhir. Bu, Bapak, Ibu sekalian, kita perhatikan semua indikasi ini dari Google Mobility Index, dari retail, recreation, grocery, farmasi, semua dalam kondisi di terakhir-terakhir sudah mulai meningkat sebenarnya. Memang beberapa workplace stabil karena ada himbauan dari pemerintah pusat maupun dari gubernur, kita tetap work from home, gitu ya. Transit masih biasa, residential juga turun biasa. Yang penting adalah park juga masih turun, farmasi sama rekreasi retail sudah mulai meningkat. Jadi ada tanda-tanda sudah meningkat. Walaupun mereka tetap hati-hati kalau kesehatan ya. Nah, ini kami ulangi lagi tadi Ibu, -10,98. Ini mungkin terjadi hanya di pertama kali ini, Bu. Di Bali ini mungkin sejak 10 atau 20 terakhir, 10 tahun-tahun, 2 kuartal kita negatif. Bahkan nanti mungkin Bu Erika, saya tidak menjadi paranormal, mungkin 4 kuartal di Bali ini akan kontraksi, Bu. Jadi mungkin ini hanya terjadi dalam once in life kita hidup ini ya, di Bali ini ya. Moga-moga ini tidak terulang lagi ya. Tuna atau fuka itu menjadi suatu hal yang ke depan menjadi tidak lagi lama, tapi bisa berulang-ulang, dan tentunya para mahasiswa, para kita semua yang muda-muda mesti siap-siap bahwa seperti ini tidak lama, pasti akan ada gejolak-gejolak yang tidak siklusnya menjadi pendek gitu ya. Ini jadi triwulan ketiga sudah membaik tapi belum bisa positif. Triwulan 4 juga sama. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa, kami tracking Bu di sebulan September Agustus. Jumlah bisnis dari Jakarta itu masih sekitar 2.500, 3.000. Pak Koster bilang paling tinggi 4.990 itu di weekend 2 minggu lalu. Jadi belum tembus 5.000 pasca 31. Tadi masalah kesehatan, masalah penanganan COVID menjadi penting di Bali. Once Bali bisa meyakinkan kita bisa bagus COVID-nya, tentunya masyarakat akan datang ke Bali. Wong seperti ini pun masih ada yang ke Bali ya, kementerian dan sebagainya. Apalagi kita bisa mengendalikan. Jadi kuncinya kita berharap semua masyarakat bersama tentunya para aparat, ayo kendalikan invasi dengan baik agar kendalikan COVID dengan baik agar kita menjadi salah satu tempat yang aman. Kesehatan bagaimanapun menjadi pikiran pertama orang. Survei dari Kemenpar bahwa mengatakan bahwa masyarakat itu berpariwisata itu yang pertama sekarang dilihat adalah bagaimana keamanan atau security dia untuk datang ke Bali maupun ke tempat lain. Ya tentunya bagaimana di pesawat, bagaimana di tempat tujuan, itu menjadi pertimbangan utama sekarang bagi orang-orang yang mau turisme. Jadi ini mau nggak mau, oleh karena CHSE yang digagas oleh Kemenpar dan Pemprov, kita akan lakukan di semester kedua ini untuk mengecek, untuk memvalidasi DTI. Ini pertumbuhan ekonomi yang masih negatif, ini transaksi commerce meningkat, Mbak Erika dan adik sekalian ya. Indeks online ada sedikit meningkat, tidak terlalu jelek, kemudian survei penjualan konsumen juga sudah mulai meningkat bagus, gitu. Link kerja juga sudah ada perkembangan. Kita tetap pengen ini tidak terlalu parah dibandingkan triwulan kedua untuk pertumbuhan ekonomi. Ini grocery tadi, kemudian juga ini global Bu, Bapak Ibu sekalian, global juga sama sebenarnya. Penerbangan untung di dunia ini yang diuntungkan adalah Indonesia, mana lagi? Cina, Amerika, dan India yang punya negara-negara kepulauan yang banyak. Jadi domestic flight masih ada. Bayangin Bu Erika di Singapura itu, kota kecil itu, pesawatnya kemana terbang itu? Bingung dia muter-muter, nggak punya tempat lain gitu ya. Saya dengar Singapura Airlines terbang nggak jelas tujuannya kemana gitu. Karena juga nggak punya tempat. Ya, Pulau Indonesia masih punya, pesawat harus diperlukan di Indonesia. Jadi Indonesia salah satu tempat di dunia yang pesawatnya masih bisa terbang, tidak standby di hanggar dan sebagainya. Ini beberapa negara
penerbangan masih lambat, itu kan beberapa tempat aja Eropa tadi bubble strategi. Bubble strategi di Indonesia juga tidak mudah, Bu. Jadi kita harus tekan dulu COVID-19, kita baikin SIA-nya dulu, tentunya negara lain akan buka ya. Itu pun juga nggak mudah, harus pemerintah Indonesia yang melakukan. Tapi saya yakin Ibu mau sharing lagi nih, saya lupa. Bagaimana dengan sistem pembayaran tadi? Bagaimana sistem pembayaran? Kita mau share screen ya, new share. Bagaimana dengan sistem pembayaran ini, Bu? Udah, Ibu ya? Ini masih sharing, Bagaimana? Pak. Masih. Dikit. Jadi kita itu bisa hidup di dalam kondisi pandemi itu inovasi, kreatif, dan digitalisasi. Mau nggak mau, suka tidak suka, apa tuh? Kita harus berinovasi, mahasiswa juga sama, harus kreatif, dan harus kita menggunakan digital di segala lini kehidupan. Tidak bisa tidak. Ini katakan bahwa tadi pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebagainya, maka kita mau nggak mau kita yakinkan kesehatan, kita yakinkan teknologi, tetap jaga jarak, dan kita menggunakan non-tunai menjadi salah satu opsi yang kita tidak bisa tawar di masa pandemi ini. Dan itu di teknologi bisa, Bu. Pakai handphone ini, saya katakan bahwa mulai mau tidur pegang handphone, bangun tidur pegang handphone. Bu Erika, lupa. Jadi ini non-tunai menjadi salah satu harus kesehatan. Apakah bisa? Bisa. Hotel, objek wisata, restoran, rumah sakit, shopping center, transportasi, belanja, semua room services, sewa sepeda, itu semua bisa dilakukan dengan cara menggunakan nirsentuh. Dan ini proyeksi kita semua bahwa pembayaran non tunai ini akan terus meningkat digitalisasi payment. Karena apa? Itu meminimalisir layanan tatap muka, nasabahnya online, produk beras digital, transaksi pembayaran non tunai. Mau tidak mau ini, dan kris tentunya kita pahamin, kris ini bisa cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Ini kris, Bu. KRIS itu QR Code Indonesian Standard. Saya yakin mahasiswa politik pasti punya semua kalau Anda punya mobile banking. Jadi kalau mahasiswa Anda tidak punya KRIS, ketinggalan, jadul. Anda tidak mobile banking, Anda ketinggalan. Anda harus cepat-cepat bisa menggunakan mobile banking, menggunakan KRIS, menggunakan Dana, OP, dan sebagainya. Karena itu kedepannya. Dan Bank Indonesia terakhir Bu Erika, bahwa KRIS ini untuk mikro itu kita berikan 0% untuk sampai Desember, untuk UMKM dan sebagainya. Kita berikan. Dan ini KRIS bisa sektor pariwisata, retail, keagamaan, kesehatan, kelembagaan, semua bisa dipakai untuk pembayaran kartu kredit juga bisa. Sumbernya di mana? Dari kartu kredit, dari uang elektronik, dari kartu debit, semua bisa dilakukan dengan KRIS ini. Jadi saya berharap kepada anak-anak muda yang mungkin 65% di Bali ini, pembayaran non-tunai, KRIS, kartu kredit, kartu debit, sudah menjadi bagian daripada cara hidup baru. KRIS bukan aplikasi, jadi KRIS jangan dianggap BPD KRIS, bukan. BPD KRIS bisa dipakai Mandiri, dipakai BRI, dipakai Dana, dipakai GoPay. Jadi saling bisa dipakai untuk, yang penting ada logo scan-nya, Anda bisa pakai. Kadang-kadang penjual bilang, Pak ini KRIS BPD, enggak, saya punya KRIS Mandiri juga bisa. Saya punya KRIS Permata juga bisa. Nah, ini di Bali, Mbak Erika, jumlahnya sudah 132 merchant. Jadi penjual-penjual UMKM di Bali itu sebagian besar dari mungkin sejuta ya, 132 ribu sudah menggunakan KRIS. Dan Anda bisa melakukan itu, apalagi di Badung, dan pasar sudah mulai banyak. Dan pemerintah, Pak Gubernur Koster dan juga pemerintah Koster sudah menggunakan KRIS. Pembayaran PKB, pajak dan motor juga menggunakan KRIS. Saya kira itu KRIS ini juga salah satu cara dalam rangka menghadapi turbulent Argentine novelty. Nah, begitu. Saya kira itu terakhir kita ngiring sareng ngagen KRIS atau non-tunai. Terima kasih. Moga-moga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya Iri Pranamsanti. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Trisno, terima kasih banyak.
Bapak Ibu, kalau informasi dari Pak Trisno memang syarat dengan grafik angka, jadi kita nggak bisa nulis nih, belum nulis udah lewat slide-nya. Iya, iya, Baik, maaf. baik. Nanti sharing boleh, saya sharing. Sharing ya, Pak ya. Boleh. Oke. Pak Trisno, tadi Pak Trisno menjelaskan luar biasa yang QRIS ini naik sekitar 400% dibandingkan Desember 2019, dan Pak mungkin perlu absen dari 210 peserta, sudah berapa yang punya QRIS di sini? Oke, Pak Trisno masih mute mungkin, Pak Trisno. Pak Trisno di unmute dulu, masih screen sharing ya. Jadi gini, saya sekarang promosi nih. Siapa yang belum punya UPK 75.000, silahkan tukar ke Bank Indonesia secara kolektif. Uang 75.000 ya? Wow. 75.000. Silahkan Anda tukar kolektif dari Politeknik, silahkan tukar 75.000. Saya bantu 1-2 hari selesai gitu ya. Dan yang nggak punya QRIS, Anda daftar ke BPD Bali, Anda pasti bisa, mandiri bisa dan sebagainya. Silahkan. Nanti kita absen, yang absen dapat QRIS bisa tuker 70.000 dengan mudah nanti. Silakan Bu Erika. Asik. Siap Pak, terima kasih. Ini sudah dicatat sama hostnya Pak, nanti kita follow up. Terima kasih banyak Pak Trisno.